Mata Pembelajaran Berdiferensiasi Modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Widyastuti, CGB Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata ini yaitu tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang berbeda-beda dalam satu kelas atau kelompok. Dengan pembelajaran diferensiasi, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa, kepercayaan diri, dan prestasi akademik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Anak-anak memiliki keanekaragaman yang unik, terutama dalam belajarnya. Mereka memiliki kebutuhan belajar yang tidak sama. Kebutuhan belajar baik minat, bakat, gaya belajar, bahkan profil belajar. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang guru memenuhi kebutuhan tersebut? Di ruang kelas 5 ini nanti kita akan belajar bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid secara berdiferensiasi. Kita akan mengelompokkan murid-murid berdasarkan gaya belajar mereka. Inilah murid-murid kelas 5A. Skenario pembelajaran yang saya ambil yaitu memenuhi kebutuhan belajar melalui gaya belajar mereka, yaitu secara visual, apakah kinestetik atau audio. Anak-anak akan diberi lembaran yaitu berupa lembar diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka. Dari hasil tes diagnostik diketahui bahwa yang memiliki gaya belajar visual yaitu Devi, Devino, Galendra, Caca, Febri, dan Citra. Kemudian yang audio Putra, Leo, Aisel, Jessica, Amalia. Kinestetik Mega, Valen, Tivana, Vima, Dia. Lalu mereka akan dibuat kelompok belajar berdasarkan gaya belajar mereka yang dimiliki. Coba sekarang
Setelah melihat sedikit paparan dan memahami paparan tentang sifat-sifat cahaya, anak-anak lalu mendiskusikan bagaimana sifat-sifat cahaya itu terbentuk dengan melalui untuk yang visual bisa mencari referensi di buku-buku bacaan atau buku literasi ataupun paparan yang ada di LCD dengan cara membaca. Kemudian, untuk yang kinestetik bisa menggunakan alat peraga langsung bagaimana sifat cahaya itu terbentuk. Contoh di sini yaitu sifat cahaya yang bisa dibelokkan, yaitu berupa gelas yang berisi air lalu diberikan pensil. Kemudian anak-anak mencatat hasil prakteknya. Adapun yang audio, anak-anak bisa mendengarkan melalui laptop, handphone, atau suara-suara lainnya yang sekiranya mereka mendapat informasi dari kegiatan tersebut. Bagaimana anak pembelajaran hari ini? Senang? Semua sudah memahami? Nanti coba dilanjutkan di rumah. Kamu misalkan apa percobaan lagi sifat-sifat cahaya itu bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak. Ya. Sekarang mari kita sekarang bermain dengan kuis. Yeay, Nama saya Febran, kelas 5A. Saya sangat senang hari ini belajar dengan Bu Nurul tentang gaya belajar visual. Saya menjadi paham dan mengerti sifat-sifat cahaya. Terima kasih.